Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak bapak semuanya, siswa kelas 5A dan 5B yang saat ini sedang berada di rumah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah dijumpakan kembali oleh Allah untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian selawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Semoga kita termasuk umatnya yang senantiasa diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW di yaumul kiamah nantinya. Baik anak bapak semuanya, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita pada pembelajaran 3 ini, mari sama-sama kita awali dengan membaca doa bersama. Semoga pembelajaran kita bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah serta diberikan kemudahan untuk memahami pelajaran-pelajaran yang akan kita ikuti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik anak bapak semuanya, pada pertemuan kita hari ini kita sudah masuk ke pelajaran 3, yaitu dengan tema Aku Anak Soleh ya. Nah, pada pelajaran ini ada 3 sub materi yang akan kita pelajari ya. Yang pertama, aku selalu jujur. Kemudian yang kedua, aku hormat kepada orang tua. Kemudian yang ketiga, aku patuh kepada guru ya. Nah, maka pertemuan pada hari ini ya, kita akan fokuskan ke sub yang pertama, yaitu aku selalu jujur ya. Baik anak bapak semuanya ya, Al-Quran sebagai wahyu yang diturunkan Allah kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril mengajarkan kepada kita agar kita memiliki akhlak yang mulia. Akhlak mulia atau akhlak terpuji merupakan bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan, sesungguhnya Rasul itu diutus untuk menyempurnakan akhlak ya. Jadi setiap hamba Allah, setiap umat Islam yang memiliki akhlakul karimah akan mendapatkan kasih dan sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu yang menjadi pertanyaan kita, sudahkah kita ini termasuk orang yang memiliki akhlak yang mulia seperti yang digambarkan oleh Rasulullah SAW? Nah, lalu ya, apa saja yang termasuk akhlak mulia? Ya, sikap terpuji apa saja yang harus kita biasakan dalam kehidupan kita agar kita termasuk orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia ya. Nah, yang pertama yaitu sifat jujur ya. Sifat apa? Sifat jujur. Nah, apa yang dikatakan jujur? Nah, jujur merupakan kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Sesuai apa yang diucapkan dan apa yang diperbuat. Nah, apa yang diucapkan oleh seorang anak yang beragama Islam sesuai dengan perbuatannya. Ya. Nah, anak muslim yang mandiri ya, siswa atau pembelajar yang mandiri, ketika diberikan tugas oleh gurunya, kemudian dia jawab, siap bu. Nah, jadi bentuk kejujurannya itu melaksanakan apa yang sudah menjadi kesepakatan dia. Ya, dia mengatakan siap, berarti PR ataupun tugas yang diberikan guru dikerjakan. Ya. Nah, orang yang jujur senantiasa terjaga dari perbuatan dusta. Orang yang jujur terjaga dari perbuatan-perbuatan yang menampilkan kepura-puraan. Ya. Jujur akan mendatangkan kebaikan. Sementara kebaikan akan mengantarkan seseorang ke jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala.
ya. Nah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan kepada guru anaknya, ya. Alimhumus sidqa kama tu'allimuhumul Qur'an. Ajarilah mereka kejujuran sebagaimana engkau mengajari mereka Al-Qur'an. Jadi kita belajar agar memiliki sifat jujur itu penting, ya. Kenapa? Karena tadi sudah disampaikan bahwa perilaku jujur itu merupakan bukti dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, perilaku jujur telah dicontohkan oleh para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya Nabi Muhammad SAW. Beliau dalam kehidupannya sudah memberikan contoh dan keteladanan kepada kita. Bagaimana seseorang itu harus memiliki sifat jujur. Dan bahkan Nabi Muhammad SAW mendapatkan gelar Al-Amin itu karena kejujurannya. Padahal waktu itu tidak ada satupun manusia yang mendapat gelar dari itu. Nah, sementara Rasulullah mendapatkan gelar itu dari para pemuka-pemuka Quraisy, ya. Sehingga Rasulullah mendapat gelar Al-Amin, yaitu orang yang dapat dipercaya. Nah, sehingga dengan kejujurannya itulah Nabi Muhammad SAW disegani, dipercaya oleh masyarakat Arab, ya. Nah, kita selaku umatnya Rasulullah tentu juga harus berani berkata jujur, karena kejujuran akan menenangkan hati kita, ya. Kejujuran akan membahagiakan kita, kejujuran akan menenteramkan pikiran kita. Oke? Nah, lantas kepada siapa saja kita harus bersikap jujur? Yang pertama, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala itu artinya menjalankan apa yang diperintahkan Allah, taat dan patuh kepada Allah, baik ketika kita sendiri ataupun kita berada dalam keramaian, baik tersembunyi maupun terang-terangan, ya, melaksanakan perintah Allah. Nah, jadi melaksanakan perintah Allah itu tidak dikarenakan oleh siapa-siapa, tapi nyata dan terbukti hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengharapkan pujian dari makhluk, tidak mengharapkan pujian dari guru, tidak mengharapkan pujian dari orang tua, tidak mengharapkan pujian dari teman, tapi hanya mengharapkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa contohnya? Contohnya mengerjakan sholat, ya. Ketika kita mengerjakan sholat dengan khusyuk, sungguh-sungguh, yang kita harapkan hanya ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau itu yang kita lakukan, berarti kita sudah bersikap jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika kita sholat, contohnya sholat berjamaah di sekolah yang mengharapkan nilai atau pujian dari Bapak Ibu guru, ya, sikap tersebut bukan termasuk sikap jujur. Nah, jujur kepada Allah itu adalah bukti iman, ya. Bukti iman kita kepada Allah. Bahkan Allah akan selalu bersama orang-orang yang jujur. Ya, dalam Al-Qur'an Allah sudah menyebutkan dalam surah At-Taubah ayat 119. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Nah, ayat tersebut menjelaskan agar kita memiliki perilaku jujur hingga kejujuran itu menjadi karakter dalam diri kita, ya. Dengan demikian, kejujuran tidak hanya kita lakukan ketika dilihat oleh orang lain, tapi sudah menjadi perilaku dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Baik anak-anak semuanya, ya. Nah, Allah juga menegaskan pentingnya kejujuran itu, ya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, sehingga kejujuran dan kebohongan yang dilakukan oleh manusia tidak pernah luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang kita lakukan tidak ada satupun yang
ya, yang tidak dilihat oleh Allah. Semuanya disaksikan dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anak bapak semuanya, jujur yang kedua itu kita jujur terhadap diri sendiri. Nah, sebagai seorang pribadi muslim, anak yang soleh dan solehah, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu kita harus memiliki kejujuran terhadap diri sendiri. Jujur terhadap diri sendiri artinya mengucapkan sesuatu sesuai dengan perbuatan serta menyatakan sesuatu sesuai dengan kenyataan. Jadi berkata apa adanya sesuai dengan kenyataan dan tidak dibuat-buat. Ya. Jujur terhadap diri sendiri bisa dimulai dari keyakinan bahwa Allah melihat apa yang tersembunyi. Ya. Meskipun manusia tidak melihat, yakinlah Allah Maha melihat apapun yang kita perbuat. Baik perbuatan itu tersembunyi maupun perbuatan itu yang terlihat. Jadi ketika keyakinan itu ada dalam diri kita bahwa Allah Maha melihat, maka kita sudah mulai jujur kepada diri kita sendiri. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW selalu mengingatkan kita tentang pentingnya jujur terhadap diri sendiri. Siti Aisyah menceritakan bahwa di antara karakter yang dibenci Nabi adalah ketidakjujuran. Jadi sifat yang dibenci oleh Nabi adalah ketidakjujuran. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala sangat benci kepada orang-orang yang tidak jujur. Ya. Nah, dalam hadis Nabi disebutkan Allah kana abghadul khuluqi ilal nabi sallallahu alaihi wasallam al-kazib. Ya. Akhlak yang paling dibenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah berbohong. Nah, jika Nabi membenci kebohongan, artinya beliau sangat mencintai kejujuran. Ya. Artinya apa? Ya, karena kejujuran itu akan mengantarkan seseorang kepada kebaikan dan kebaikan akan mengantarkan seseorang kepada surga. Sebaliknya, kebohongan akan membuat seseorang berbuat zalim, berbuat aniaya, merugikan orang lain, merugikan diri sendiri. Dan kezaliman itu akan mengantarkan kita kepada neraka. Nah, jadi anak bapak semuanya, anak yang memiliki sikap jujur pada diri sendiri akan memberikan kemanfaatan, bermanfaat bagi dirinya, bermanfaat bagi orang lain, ya, dan bahkan bermanfaat bagi bangsa, negara, dan agamanya. Ya, nah, baik. Kemudian yang ketiga, jujur terhadap orang lain. Nah, jujur terhadap orang lain, ya. Anak muslim yang harus berperilaku jujur kepada orang lain akan membuat hidupnya lebih tenang dan tentram. Jujur merupakan sikap yang tulus dalam melaksanakan sesuatu yang diamanatkan, baik berupa harta maupun tanggung jawab atau tugas. Ya. Orang yang jujur akan dipercaya orang lain, serta akan disegani, dihormati di mata Allah Subhanahu wa taala dan makhluk-makhluknya. Ya, artinya orang yang jujur kepada orang lain, orang yang berperilaku jujur, ya, selain terhormat di hadapan Allah, juga terhormat di hadapan manusia. Tadi Bapak sudah ceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW karena kejujurannya mendapatkan gelar terhormat dari para pemuka-pemuka Quraisy, yaitu dengan gelar Al-Amin. Nah, kejujuran inilah yang menyebabkan keberhasilan dalam membangun kehidupan yang indah dan damai. Kita sudah bisa buktikan Nabi kita Nabi Muhammad SAW berhasil mengajarkan, menyebarkan agama Islam di muka bumi ini. Ya, walaupun orang-orang kafir, orang-orang Quraisy pada awalnya sangat benci kepada Rasulullah, tapi karena kejujuran Rasulullah, banyak akhirnya orang-orang yang simpati dan masuk agama Islam. Ya, berbondong-bondong masuk agama Islam. Ya, nah, sifat jujur dan terpercaya sangat penting dalam kehidupan kita. Ya, karena jujur adalah fondasi dalam perbuatan sehari-hari. Sikap jujur harus ditanamkan di mana saja.
ya, baik ketika bersama teman, bersama keluarga, ya, di tengah lingkungan masyarakat, apalagi seorang pelajar, ya, jujur di lingkungan sekolah. Nah, pelajar yang jujur dan bertanggung jawab akan tugasnya, dia akan mandiri dan percaya diri dalam mengerjakan tugas. Seperti halnya ya tugas dalam bentuk tugas kelompok, tugas pribadi, ya. Jadi anak yang jujur, pelajar yang jujur tidak akan pernah melalaikan tugas yang diberikan oleh gurunya. Kenapa? Karena dia punya rasa tanggung jawab. Kejujurannya itulah yang akan menimbulkan rasa tanggung jawab dalam dirinya. Ya, nah, baik. Anak Bapak semuanya, lantas tadi Bapak sudah sampaikan bahwa jujur itu merupakan sifat terpuji. Ya, sifat terpuji. Nah, tentu jujur itu punya lawan kata. Apa lawannya? Yaitu dusta atau bohong. Dusta berarti berbeda antara apa yang diucapkan dengan kenyataan yang ada. Orang yang berdusta adalah orang yang memberitakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Jika kita terlambat datang ke sekolah contohnya, ya, karena ada alasan tertentu, ya, alasan itu harus sampaikan dengan jujur dan apa adanya, tidak dibuat-buat, tidak perlu berbohong. Hal ini lebih baik daripada kita menjadi orang-orang yang suka bohong, ya. Nah, karena orang yang berbohong itu tidak akan mendapatkan ketenangan dalam hatinya. Selalu diberikan kegelisahan, ya, gelisah hatinya, gelisah pikirannya, sehingga dia tidak bisa konsentrasi dalam belajar. Nah, siapa yang biasa berbohong? Nah, siapa yang bisa berbohong? Orang yang berbiasa berbohong itu adalah orang-orang yang tergolong orang munafik, yang memiliki ciri-ciri jika dia berdusta, ya, jika dia berkata dia berdusta, jika dia berjanji dia mungkir, dan jika dipercaya dia berkhianat. Diberikan kepercayaan oleh orang pada dia berkhianat. Itulah orang-orang yang munafik, ya. Nah, kebohongan tidak akan memberikan keuntungan bagi pelakunya. Tadi Bapak sudah sampaikan, ya. Orang yang berbohong tidak akan tenang, akan dikejar-kejar oleh perasaan bersalah, ya. Akan dikejar-kejar oleh perasaan bersalah. Semua orang pasti tidak akan suka kebohongan, karena pembohong pasti akan dijauhi oleh teman, dijauhi orang-orang baik. Dan jika menemukan sesuatu maka harus menyampaikan dengan kejujuran, yaitu dengan cara berikut, ya. Jadi kalau kita di sekolah menemukan sesuatu yang bukan milik kita harus sampaikan dengan jujur. Caranya bagaimana? Ya, kalau kita tahu siapa pemiliknya, ya dikasih tahu. Kalau tidak, ya diumumkan atau laporkan kepada orang tua atau guru atau kepada pihak berwajib, ya. Kemudian selagi benda yang kita temukan itu masih sama kita, maka kita harus menjaganya, jangan sampai rusak sampai kita menemukan pemiliknya. Nah, anak Bapak semuanya, karena sifat jujur itu adalah sifat terpuji, maka tentu, ya, kejujuran itu akan mendapatkan keuntungan-keuntungan, ya. Kejujuran itu mempunyai buah, ya, yang bisa dinikmati oleh orang yang punya sikap jujur. Apa saja buah dari kejujuran itu? Yang pertama, ya, orang yang jujur adalah hamba Allah, ya, yang akan diselamatkan oleh Allah dari azabnya. Ya, jadi diselamatkan Allah dari azabnya. Kemudian yang kedua, ya, seorang anak yang jujur, ya, orang tuanya akan mendapatkan kepercayaan dan kemudahan hidup serta selamat dunia dan akhirat. Dan yang ketiga, seorang siswa atau pelajar yang jujur terhadap guru dan mendapatkan kepercayaan, simpati dan prestasi, ya. Kemudian yang keempat, orang yang jujur kepada teman dan orang lain akan dipercaya dan mendapatkan kemudahan apabila membutuhkan bantuan orang lain. Dan yang kelima, seorang yang jujur, seorang pedagang yang jujur akan meningkatkan jumlah pelanggannya. Jadi siapapun kita yang berperilaku jujur tentu akan mendapatkan buah dari kejujuran itu sesuai dengan apa yang kita lakukan, ya. Nah, oke, dapat semuanya. Sampai di sini dulu penjelasan Bapak tentang sub materi kita yang pertama,
Ya, mudah-mudahan kita bisa meneladani kejujurannya Nabi Muhammad SAW, ya, sehingga kejujuran itu menjadi karakter dalam hidup kita, menjadi kebiasaan dalam hidup kita. Baik anak Bapak semuanya, ya, materi ini nanti akan Bapak sampaikan di WhatsApp grup kita, dan mohon disimpulkan atau dibuatkan kesimpulannya ya, sesuai dengan poin-poin yang sudah Bapak sampaikan tadi. Demikian, mari kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.